Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas manajemen 2P pagi yang beranggotakan Wilhelmus Bojodi, yaitu saya sendiri, Budi Ari Kusuma, Charlesia Revi Marisa, Luki, Makaria Pancarani Damela, dan Ruth Halia Teresia Pina. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang membahas tentang kebebasan dan tanggung jawab. Untuk poin yang pertama, yaitu kebebasan. Arti kebebasan dalam kurung kebebasan fisik, yuridis, psikologis, moral, eksistensial, negatif dan positif, makna kebebasan, dan keterbatasan kebebasan manusia oleh kesosialannya. Dan poin yang kedua, yaitu tanggung jawab. Dalam kurung arti tanggung jawab, contoh perbuatan yang bertanggung jawab, penentuan diri dan tanggung jawab, dan hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan. Arti kebebasan. Kebebasan yaitu perbuatan yang bebas dan dapat dibenarkan secara hukum sepanjang tidak merugikan orang lain dan bertentangan dengan adat istiadat dan norma-norma yang berlaku. Dalam arti luas, kebebasan adalah suatu kegiatan yang menyangkut semua urusan, mulai dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, sesuai keinginan, baik individu maupun kelompok, tetapi tidak bertentangan dengan norma-norma, aturan-aturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini ada kelompok ahli teologi yang mengungkapkan tentang masalah kebebasan atau kemerdekaan menyalurkan kehendak, yaitu 1. Kelompok yang berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan merdeka untuk melakukan perbuatannya menurut kemauannya sendiri. 2. Contoh kelompok yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk melaksanakan perbuatannya karena mereka dibatasi dan ditentukan oleh Tuhan. Dari segi sifat kebebasan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kebebasan jasmania, yaitu kebebasan dalam menggerakkan dan mempergunakan anggota badan yang kita miliki. Yang kedua, kebebasan kehendak rohania, yaitu kebebasan untuk menghendaki sesuatu. Yang ketiga, kebebasan moral. Dalam arti luas berarti tidak ada macam-macam ancaman, tekanan, larangan, dan desakan yang tidak sampai dengan paksaan fisik. Di dalam perspektif etika, kebebasan dibagi menjadi 2, yaitu kebebasan sosial politik dan kebebasan individual. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebebasan sosial politik. Subjek dari kebebasan sosial politik, yakni yang disebut sebagai bebas, adalah suatu bangsa atau rakyat. Kebebasan sosial politik ini sebagian besarnya merupakan produk perkembangan sejarah atau persisnya produk perjuangan sepanjang sejarah. Salah satu contoh kebebasan sosial politik ini adalah kebebasan yang diraih atau direbut oleh negara-negara muda terhadap negara-negara penjajah, seperti perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan kekuatan kolonial Belanda. Yang kedua, kebebasan individual. Subjek dari kebebasan individual adalah manusia perorangan, seperti kebebasan berbicara, menulis, mencetak, dan mengemukakan gagasan atau pendapat secara terbuka, tanpa adanya pengawasan, kontrol, ataupun tuntunan dengan syarat semua itu tidak mengganggu atau menodai kebebasan orang lain. Contoh lainnya adalah setiap orang bebas menganut ideologi yang dia kehendaki, baik itu ideologi keagamaan, ilmu pengetahuan, politik, maupun sosial budaya. Bebas dalam menyebar luaskan semua hal itu, asal kita tidak menimbulkan perpecahan di kalangan rakyat. Jadi, kesimpulannya, kebebasan individual adalah suatu kebebasan yang tidak boleh benturan dengan kebebasan orang lain. Oleh sebab itu, setiap orang atau individu wajib menjaga kebebasan orang lain sebagaimana dia menjaga kebebasan diri pribadinya. Dari sudut pandang perorangan, juga terdapat beberapa arti tentang kebebasan yang bisa kita paparkan, yaitu yang pertama, kebebasan fisik. Kebebasan fisik memiliki arti yaitu bebas bergerak kemana saja tanpa adanya hambatan apapun. Kebebasan fisik ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan untuk menjadi orang yang bebas dalam arti yang sebenarnya. Yang kedua, kebebasan yuridis.
Kebebasan ini berkaitan dengan hukum yang harus dijamin oleh hukum. Kebebasan yuridis ini merupakan sebuah aspek dari hak-hak manusia, sebagaimana tercantum pada Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau yang biasa kita sebut sebagai HAM yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948. Kebebasan dalam artian ini adalah syarat-syarat fisik dan sosial yang perlu dipenuhi agar kita dapat menjalankan kebebasan kita secara konkret. Yang ketiga, kebebasan psikologis. Kebebasan ini berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki manusia untuk mengarahkan hidupnya. Kebebasan psikologis ini berkaitan dengan kehendak bebas. Memilih merupakan suatu aspek penting dalam kebebasan psikologis. Contohnya, sebagai pemuda tentunya bebas untuk menentukan dan memilih jalannya sendiri untuk menjadi apa ke depannya. Yang keempat, kebebasan moral. Mengandaikan kebebasan psikologis, sehingga tanpa kebebasan psikologis tidak mungkin terdapat kebebasan moral. Kebebasan moral berarti atau tidak terpaksa secara moral. Yang kelima, kebebasan eksistensial. Kebebasan yang menyangkut seluruh pribadi manusia yang tidak terbatas pada salah satu aspek. Kebebasan eksistensial ialah bentuk kebebasan tertinggi. Contohnya, seorang seniman dapat dianggap bebas bila ia menciptakan lukisan, patung, barang seni lain secara otonom. Yang terakhir, kebebasan negatif dan kebebasan positif. Secara implisit, dua aspek dalam kebebasan, yakni aspek negatif dan positif. Kebebasan secara negatif lebih mudah terjadi dalam kehidupan daripada kebebasan positif. Makna kebebasan. Kebebasan adalah suatu tingkah serta suatu hal yang hendak kita lakukan tidak ada batasan, larangan, dan hal-hal yang mengatur tentang apa yang kita lakukan. Namun, di samping itu secara manusiawi, setiap manusia memiliki batas kebebasan yang kita lakukan. Terdapat beberapa batasan dan larangan. Bahkan ada UU yang mengatur tentang tingkah laku kita. Batas-batas kebebasan. Jean-Paul Sartre 1905-1980 berpendapat bahwa tidak ada batas lain untuk kebebasan daripada batas-batas yang ditentukan oleh manusia itu sendiri. Adapun batas-batas yang paling penting diantaranya: 1. Faktor-faktor dari dalam, dibatasi fisik maupun psikis. 2. Lingkungan, dibatasi lingkungan alamiah maupun sosial. 3. Kebebasan orang lain, dibatasi kebebasan orang lain. 4. Generasi-generasi mendatang. Tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Tanggung jawab adalah tahu dan melakukan apa yang Allah harapkan dan apa yang orang lain harapkan dari saya. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Jika kita melalaikan tanggung jawab, maka kualitas dari diri kita mungkin akan menjadi rendah. Untuk itu, tanggung jawab adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena tanggung jawab menyangkut orang lain dan terlebih diri kita sendiri. Contoh-contoh perbuatan yang bertanggung jawab. Sebagai pelajar atau mahasiswa, kita mempunyai tanggung jawab untuk belajar dan bersekolah dengan baik dan benar. Begitu pula dengan orang tua, mereka memiliki tanggung jawab terhadap anaknya, seperti mengasuh, memelihara, melindungi, serta mendidik anaknya dengan baik dan benar. Adapun contoh-contoh sikap bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersungguh-sungguh dalam melakukan segala hal, berusaha melakukan yang terbaik, rela berkorban, disiplin, dapat dipercaya, taat aturan, jujur dalam bertindak, dan berani menanggung risiko. Bagian-bagian dari penentuan diri dan bertanggung jawab. Keputusan dan tindakan yang kita ambil harus dipertanggungjawabkan sendiri. Tidak setiap keputusan dapat disebut bertanggung jawab.
kita harus dapat mempertanggungjawabkannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya, terhadap tugas yang menjadi kewajiban kita, dan terhadap harapan orang lain. Mari kita melihat apa yang terjadi apabila seseorang tidak bertanggung jawab. Tidak mau bertanggung jawab berarti melihat apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, apa yang paling bernilai, akan tetapi tidak melakukannya. Tanggung jawab berarti orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang tingkah laku atau perbuatannya. Tanpa tanggung jawab, kebebasan menjadi lepas kendali, di mana kebebasan dilahirkan dan tanggung jawab dituntut. Kebebasan membuat orang bertanggung jawab terhadap tindakan, sejauh tindakan itu dikehendaki. Walaupun kesalahan dan tanggung jawab dari suatu tindakan dapat berkurang atau kadang-kadang karena ketidaktahuan, kelalaian, paksaan dengan kekerasan, ketakutan, kelekatan yang tidak teratur atau kebiasaan.